Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Oktavianti dengan NPM 2140402024 ingin mempresentasikan mengenai kebijakan moneter dalam upaya menekan inflasi dengan dosen pengampu Bu Bernard YPB YPBS BR Simangunsong SE MSI. Baik, di sini inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikannya dari inflasi disebut deflasi. Lalu ada penyebab inflasi yaitu pertama, tekanan dari sisi penawaran yang disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Kedua, tekanan dari sisi permintaan terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaan. Ketiga, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Nah, di sini ada tekanan dari sisi penawaran. Ada beberapa faktor yang meliputi. Yang pertama, depresiasi nilai tukar. Jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, harga impor akan naik sehingga meningkatkan biaya produksi dan akhirnya mendorong inflasi. Kedua, dampak inflasi luar negeri. Inflasi di negara mitra dagang atau di pasar global dapat berdampak pada harga-harga impor yang dapat meningkatkan biaya produksi di dalam negeri. Ketiga, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah. Jika pemerintah mengatur harga komoditas yang penting, kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi secara umum. Keempat, negatif supply shock. Bencana alam atau gangguan dalam distribusi barang dan jasa dapat mengurangi penawaran yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga. Nah, di sini ada dua jenis ekspektasi inflasi. Pertama, ekspektasi inflasi adaptif, yaitu ekspektasi inflasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau data historis. Kedua, ekspektasi inflasi forward-looking. Ekspektasi inflasi yang didasarkan pada analisis yang perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi di masa depan. Nah, di sini kebijakan moneter adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengendalikan suplai uang dan tingkat suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Salah satu tujuan yang umumnya dikejar melalui kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga yang mencakup pengendalian inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dan berkelanjutan dalam tingkat harga barang dan jasa suatu negara. Nah, di sini berikut adalah usaha kebijakan moneter dalam upaya menekan inflasi. Nah, di sini yang pertama, kebijakan moneter dalam upaya menekan inflasi, instrumen kebijakan moneter, suku bunga. Bank sentral dapat mengubah suku bunga untuk mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi. Menaikkan suku bunga dapat membantu mengendalikan inflasi. Operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan surat berharga oleh bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Kedua, tujuan kebijakan moneter atau stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai dan mempertahankan stabilitas harga yang sering diartikan sebagai tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Ketiga, indikator inflasi atau indeks harga konsumsi atau IHK mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Produsen harga indeks atau PPI mengukur perubahan harga dari perspektif produsen. Keempat, efek kebijakan moneter terhadap inflasi, transmisi kebijakan moneter, bagaimana perubahan dalam suku bunga dan kebijakan lainnya mempengaruhi aktivitas ekonomi dan akhirnya tingkat inflasi. Lag atau keterlambatan waktu yang dibutuhkan kebijakan moneter untuk memiliki dampak penuh pada ekonomi. Nah, berikutnya yang kelima, tantangan dalam menekan inflasi ekonomi global. Pengaruh kondisi ekonomi global terhadap inflasi di suatu negara, faktor internal, faktor yang
seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan produktivitas juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Keenam, studi kasus dan analisis. Contoh kebijakan moneter, studi kasus tentang bagaimana bank sentral tertentu mengatasi tantangan inflasi. Analisis dampak kebijakan, evaluasi dampak kebijakan moneter tertentu terhadap tingkat inflasi. Ketujuh, literatur dan referensi atau buku dan artikel ilmiah, bacaan tentang teori dan praktik kebijakan moneter, laporan Bank Sentral, analisis dan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nah, di sini perlu dicatat bahwa kebijakan moneter seringkali bekerja sama dengan kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan untuk mencapai tujuan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, konteks ekonomi yang berubah dan kompleksitas pasar global dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.